Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha mulia. Dialah Yesus Tuhan kita. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha mulia. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, luar biasa. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha mulia. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Engkau yang maha tinggi, Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Biar seluruh bumi memuji kebesaran nama-Mu. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha mulia. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti
sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan namamu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan namamu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami oleh firman-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal 1. Ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Sikap terhadap Tuhan dan hambanya. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimana rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe.
Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai hamba Allah, Raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai hamba Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya abdi Allah, biarkanlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-Mu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarkanlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana sikap kita terhadap Tuhan dan hamba-hambanya. Menjelang akhir pelayanannya, Nabi Elia diperintahkan untuk memberi peringatan kepada Raja Israel, yaitu Ahazia. Peringatan ini diberikan karena Ahazia menghina Tuhan dengan mencari kesembuhan kepada Baal Zebub, ilah di Ekron. Baal Zebub adalah dewa kesembuhan orang Filistin. Raja Ahazia memutuskan mencari petunjuk dari dewa ini untuk menyembuhkan penyakitnya. Sebagaimana dikisahkan, Ahazia sakit karena jatuh dari kisi-kisi kamar istananya. Karena tindakannya mencari pertolongan kepada Baal Zebub, maka Elia diperintahkan Tuhan untuk memberikan nubuat penghakiman Allah bagi Ahazia, bahwa Ahazia akan mati karena penyakitnya ini. Tidak ada pertolongan bagi dia karena dia mencari kuasa gelap untuk kesembuhan penyakitnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan ingin agar setiap umatnya mencari Dia untuk segala hal. Mencari Tuhan juga untuk kesembuhan. Tuhan tidak melarang seseorang mencari pertolongan dari dokter, karena apa yang dikembangkan dalam ilmu kedokteran juga adalah dari Tuhan. Tetapi Tuhan sangat murka jika seseorang mencari kesembuhan dari kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa di luar Tuhan, dari dukun-dukun. Ini Tuhan tidak suka. Hati-hati, setan pun bisa memalsukan mujizat untuk membuat orang sembuh dan percaya kepadanya dan meninggalkan Tuhan. Sekarang ini banyak sekali ragam penyembuhan alternatif. Kita mesti berhati-hati.
Dari mana kuasa kesembuhan itu? Kita harus peka membedakan manakah yang dari Tuhan dan manakah yang bukan. Ahazia sengaja mencari petunjuk kuasa-kuasa di luar Tuhan, karena memang pada dasarnya Ahazia tidak percaya kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, tindakan Ahazia mencari pertolongan kepada Baal-zebub mempermalukan Allah Israel. Seakan tidak ada Allah Israel yang dapat diminta petunjuknya atau pertolongan kesembuhannya. Selain daripada itu, tindakan-tindakan Ahazia selanjutnya menunjukkan bahwa tidak hanya Ahazia tidak percaya kepada Tuhan dan juga mempermalukan Tuhan, tetapi juga menunjukkan perasaan yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati hambanya. Ketika mendengar seruan nubuatan dari Elia tentang kematiannya, Ahab mengirim perwiranya dengan disertai 50 prajurit untuk menjemput Nabi Elia. Perasaan sombong dan tidak memandang kepada Allah ditunjukkan juga oleh prajurit-prajuritnya yang dengan sembarangan berseru memerintah Elia turun dari puncak bukit. Ini adalah tindakan sewenang-wenang, menganggap diri lebih tinggi dari Tuhan sehingga merasa bisa memerintah seorang hamba Tuhan seenaknya. Hamba Tuhan yang sejati harus tahu posisi dirinya. Dia harus tunduk dan takut hanya kepada Tuhan, tetapi tidak pernah boleh tunduk dan takut kepada kuasa manusia. Hamba Tuhan yang tunduk kepada orang kaya, orang berkuasa adalah hamba Tuhan palsu yang menyerahkan hak kesulungannya sebagai wakil Allah dan menggantikannya dengan sifat seorang hamba uang yang menjilat. Dalam perikop ini, Tuhan menunjukkan kepada mereka siapa yang harus dihormati. Tuhan mengirimkan api turun dari langit, sama seperti api yang turun dari langit di Gunung Karmel. Tetapi berbedanya dengan peristiwa di Gunung Karmel, kali ini api turun menjilat habis perwira dan 50 tentara prajurit yang menyertainya, sehingga semua mati terpanggang. Raja mengirim seorang perwira lagi dengan sifat sombong yang sama. Tuhan kembali membakar mereka. Tuhan berkuasa menyatakan dirinya dengan cara demikian. Semua orang harus belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semua orang juga harus belajar menghormati wakil Allah yang menyatakan firman dengan setia, yaitu hamba-hambanya yang menyatakan isi hati Tuhan. Ini peringatan bagi setiap orang yang suka memperlakukan dengan sembarangan seorang hamba Tuhan. Ada yang ditangkap, dipenjarakan, disiksa, bahkan dibunuh. Hati-hati, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ini perintah Tuhan bagi setiap kita yang mendengar kebenaran firman ini. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa berkuasanya kita, tidak peduli betapa banyak koneksi kita dengan orang-orang penting dan berkuasa. Kita harus belajar tunduk kepada Tuhan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan menghormati hamba-hambanya. Seperti perwira ketiga yang dikirim oleh Ahazia, mulai mengerti bahwa dia harus merendahkan dirinya. Dia memohon belas kasihan Elia. Maka Tuhan mengampuni perwira ini dan memerintahkan Elia untuk ikut dia, untuk pergi bertemu Ahazia. Saudara lihat, saat bertemu Ahazia, Elia tetap menyampaikan firman Tuhan yang berisi nubuatan tentang kematiannya. Tuhan mengingatkan kepada Elia supaya dia jangan takut. Elia pernah takut ketika menghadapi ancaman Isabel, tetapi sekarang tidak ada ketakutan lagi karena dia telah memperbaharui dirinya di dalam Tuhan. Demikian hamba-hamba Tuhan yang penuh pengurapan Tuhan, hanya takut kepada Tuhan. Maka datanglah Elia ke istana menubuatkan kematian Ahazia. Kematian yang terjadi karena dia sudah menghina Tuhan dan tidak menunjukkan hormat kepada Yang Maha Kuasa dari Israel.
Maka Ahazia pun mati. Dikatakan Yoram saudaranya menjadi raja menggantikan dia, karena dia tidak memiliki anak laki-laki. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini Engkau berfirman, mengingatkan kepada kami untuk selalu menjaga kehormatan kepada Tuhan dan kepada hamba-hambanya. Ialah nama-Mu diagungkan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Dan hidup kami juga menghormati hamba-hambanya, bahkan menjadi partner, rekan sekerja Allah untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Bimbinglah kami Tuhan dalam pengurapan-Mu, hidup memuliakan Tuhan, mengagungkan dan melayani Engkau. Bila apa yang kami kerjakan menjadi hormat bagi nama-Mu Tuhan. Sertai sepanjang hari ini kehidupan kami memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat memuliakan Tuhan. Shalom.